Halo semuanya, aku Pandawa Ricardo dan menyambung di video sebelumnya, maka pada video ini aku mau ajak kalian untuk berdiskusi dan belajar bareng mengenai bagaimana cara berbicara yang baik dan benar sehingga orang-orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Semua orang bisa berbicara, tapi berbicara dan didengar tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi sebelum kita mulai diskusi ini, aku mau disclaimer dulu bahwa aku bukanlah satu-satunya orang yang bisa kalian jadikan referensi. Masih banyak referensi-referensi di luar sana yang lebih bagus, lebih baik, lebih sempurna, dan lebih menarik delivernya. Tapi tetap harus ingat teman-teman, untuk tidak melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Nah, ngomong-ngomong soal berbicara dengan baik dan benar, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah ngopi. Santai. Teman-teman, sebelum kita masuk ke bagaimana cara untuk berbicara yang baik dan benar, ada baiknya kita mulai dari apakah berbicara itu semudah yang kita pikirkan? Lu kira ini gampang? Gua gak bisa! Aku rasa kita semua sepakat bahwa berbicara di depan publik atau sekedar berbicara di depan kamera seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ya wajar, semua itu manusiawi, sifat yang memang sudah ada di dalam diri kita. Tapi meskipun berbicara di depan publik atau di depan kamera seperti ini bukan hal yang mudah, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Menurutku langkah yang paling pertama yang harus kita ambil adalah melawan rasa takut kita sendiri. Teman-teman, rasa takut, rasa cemas yang berlebihan yang ada di kepala kita itu benar-benar menghancurkan rel-rel yang mendeliver argumentasi yang sudah kita susun di otak kita keluar melalui mulut kita. Makanya tak jarang kita ketemui banyak orang yang berbicara di depan umum belibet. Apa itu belibet? Kayak susah untuk berbicara, kayak lidahnya masih kaku. Saya wassalamualaikum bro. Atas nama ya. Jadi kita harus taklukkan dulu rasa takut yang ada di diri kita. Bagaimana caranya? Ya, latihan setiap hari, Pak. Kemudian langkah yang berikutnya, bagaimana cara mendeliver materi supaya menarik untuk didengarkan. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja! Sejauh ini ada 6 pelajaran penting yang aku pelajari. Yang pertama adalah pastikan kamu tahu tujuan. Buat yang belum tahu, aku memulai video pertamaku untuk berbicara seperti ini bertujuan untuk menyampaikan keresahanku terhadap ketertinggalan daerahku yang perlu 10 atau 20 tahun lagi atau bahkan 50 tahun lagi untuk membereskannya. Ini tentu saja membuatku geram dan ya mau nggak mau, satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk sekarang ini adalah berbicara. Ya meskipun sejauh ini masih belum ada yang sampai ke orang-orang di daerahku kayaknya ya. Yang kedua, paparkan permasalahan apa yang ingin kamu bahas. Dengan simple saja. Misalnya kalian mau bahas Amerika yang baru kemarin nge-ban TikTok. Aplikasi TikTok di Amerika Serikat bakal ditutup permanen. Ya, menjelang larangan TikTok di Amerika Serikat yang ditetapkan pada 19... Menurut gue ini salah satu kasus yang nggak bisa dientengin. Karena officially tanggal 25 April kemarin, TikTok akhirnya di-ban. Tapi kayaknya nggak jadi. Yaitu kalian bahas dulu, kalian temukan fakta-fakta di dalamnya untuk menjelaskan bahwa tema yang akan kamu bawakan menarik untuk didiskusikan. Kemudian yang ketiga, berikan cerita yang bersangkutan dengan tema yang kamu bawakan. Itu secara tidak langsung menjelaskan bahwa kita paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang keempat, pertanyakan kenapa masalah ini bisa terjadi. Kalau bisa identifikasi masalah ini kenapa bisa terjadi lebih daripada identifikasi orang-orang kebanyakan. Misalnya, kenapa Amerika nge-ban TikTok di negaranya? Maka jawaban kita jangan hanya berhenti di demi keamanan negara saja. Telusuri terus sampai jauh sehingga kamu mengetahui lebih banyak daripada kebanyakan orang. Sehingga pada saat kalian menyampaikan alasan-alasan kenapa ini bisa terjadi, orang-orang akan terkejut karena kita mendapatkan informasi yang lebih dari kebanyakan orang lain dapatkan. Wow. Jadi jangan malas untuk mengkorek dalam-dalam sebuah masalah. Kemudian yang kelima, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Ya sebenarnya pada proses identifikasi masalah, kita memiliki banyak pendapat yang berbeda-beda. Contohnya sang maestro Rocky Gerung mengatakan bahwa
Tugas kita sebagai masyarakat adalah meminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh negara. Dan kita bayar pajak untuk para pengurus negara ini mendapatkan solusinya. Jadi jangan tanya solusi kepada masyarakat. Ya kurang lebih kayak gitulah intinya. Tapi ya menurutku bebas-bebas aja sih. Kita mau kasih solusi dari kita sendiri, silahkan. Tapi kalau merasa itu bukan tugas kita ya nggak masalah juga. Kalau menurut kalian gimana? Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Ya, saran itu additional sih. Tapi kita harus menyimpulkan apa yang kita sampaikan dengan sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya. Sebagai penekanan atas apa yang kita sampaikan di bagian kesimpulan ini. Dan kalau kalian mau nambahin saran, karena merasa kalian cukup kompeten dalam permasalahan tersebut, atau kalian punya ide yang bagus untuk menyelesaikan masalah tersebut, kenapa tidak? Silahkan sampaikan saja. Nah, selain daripada itu, khusus untuk teman-teman yang bikin konten yang ngomong-ngomong kayak gini, hal yang harus kalian perhatikan berikutnya adalah audio visual kalian. Jujur sejauh ini kontenku masih membosankan sekali, karena audio visualnya sangat-sangat minim editing, segala macam. Aku terus belajar, aku terus mencari referensi-referensi, terutama untuk saat ini, referensiku untuk audio visual adalah Malaka Project. Dan fakta menariknya, aku memulai berbicara seperti ini karena Bapak Ferry Irwandi. Selamat malam semuanya, selamat datang di Malaka Project, tepuk tangan dong. Jadi nggak apa-apa banget, audio visual kita masih di bawah standar. Untuk saat ini itu masih normal banget. Tapi mari untuk 1 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke depan, kita perbaiki audio visual supaya apa yang kita sampaikan terdengar lebih menarik dan jauh lebih bisa diingat. Kemudian yang terakhir banget, pastikan kalian paham dengan apa yang kalian jelaskan. Kalau kalian saja masih bingung dengan apa yang kalian sampaikan, atau merasa penyampaian kalian masih ngalor ngidul, stop dulu, tahan dulu. Itulah kenapa kalian perlu 6 bagian tadi yang aku udah jelaskan. Supaya apa yang ingin kita sampaikan, apa yang sudah kita sampaikan, terdeliver dengan rapih, terstruktur, dan mudah untuk dipahami. Teman-teman, sekali lagi, aku tidak menggurui siapapun, aku hanya menyampaikan sependek pengetahuanku kepada teman-teman sekalian, supaya aku bisa belajar lebih jauh lagi. Kalian juga. Semoga video ini membantu. Aku juga ingin melatih diri untuk selalu terbuka dan menerima setiap kritikan yang masuk dan ditujukan untukku. Teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan buat yang udah nge-request pembahasan ini, terima kasih banget. Terima kasih sudah mensupport, dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.